Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada materi rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif, materi kelas 11 produk kreatif dan kewirausahaan. Ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, baik anak-anakku, kita lanjutkan materinya. Ya, yang kemarin itu adalah mengenai prototipe ya, sampai dengan Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang bagian F. Oke, yang sekarang yang kita bahas adalah mengenai tujuan kemasan produk. Ya, menurut Lau and Kimber tahun 2007 bahwa tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain adalah physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Kemudian containment or agglomeration adalah benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Oke, untuk yang terakhir adalah information transmission, yaitu berisi informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Inilah tujuan daripada kemasan produk menurut Lau dan Kimber. Oke, kita lanjutkan. Reduction tape, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Hal ini menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket ini juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Kemudian convenience, fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan dapat digunakan kembali. Kemudian adalah marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Nah, jadi artinya kemasan dan label ini adalah ditujukan juga oleh para pemasar. Kemudian bagian yang C, klasifikasi kemasan. 1. Berdasarkan frekuensi dari pemakaiannya. Dari A, kemasan sekali pakai atau disposable. Kemasan sekali pakai yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya seperti bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat, minuman, atau sari buah. Kemudian ada juga kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Ya, kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. Kemudian yang C, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, semi-disposable. Nah, wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Misalnya, botol air mineral, yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. Penggunaan kemasan untuk kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. Kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dan kemasan, atau berdasarkan letak suatu bahan kemas dalam sistem kemasan secara dapat dibedakan atas. A. Kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, atau tempe. Kemudian ada juga yang B, bagian yang disebut dengan kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya adalah melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Misalnya, kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. Kemudian yang C adalah kemasan tersier. Mana kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Misalnya jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. 3. Sifat kekakuan bahan kemasan. A. Kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah, dan relatif tipis, misalnya plastik, kertas, dan foil.
Kemudian ada juga yang B, kemasan kaku, yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Misalnya kemasan ini berupa kayu, gelas, maupun logam. Dan yang C, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara fleksibel dan kemasan kaku. Misalnya botol, plastik, dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Kemudian yang keempat, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Terdiri dari A, kemasan hermetis atau tahan uap dan gas. Kemasan hermetis secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang biasa digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Kemudian B, yang tahan atau berdasarkan sifat perlindungannya adalah kemasan tahan cahaya atau kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Dan yang C, kemasan tahan suhu tinggi, mana kemasan ini adalah untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. Oke, anak-anakku sekalian, masuk ke poin yang kelima, kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitannya. A, wadah siap pakai. Apa itu wadah siap pakai? Yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah, kaleng, dan sebagainya. Kemudian yang B, wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Nah, kemasan ini masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya, kaleng dalam bentuk lembaran atau plat, dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. A, jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini adalah seperti kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam, kemasan plastik, komposit yang terdiri dari kertas atau plastik, edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Kemudian ada juga yang 7, biodegradable package, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Selanjutnya, syarat kemasan produk. Ya, untuk memilih bahan dan bentuk kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan, ya, yang dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan apa saja? Itu untuk syarat kemasan produk yang baik, diantaranya tidak beracun, bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan, harus cocok dengan bahan yang dikemas, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas, sanitasi dan syarat-syarat terjamin. Di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan, adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat kesehatan. Kemudian syaratnya yang lain juga dapat mencegah pemalsuan, kemudian kemasan juga berfungsi sebagai pengaman, ya, kemudahan dalam membuka dan menutupnya. Kemudian konsumen juga lebih sering memilih produk dan kemasan yang mudah dibuka dan tutup. Kemudian ada banyak lagi di sini, ya, kemasannya, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk, kemudian juga tidak perlu menggunakan kemasan yang diambil dengan mudah dan aman, kemudahan dalam pembuangan kemasan bekasnya, ya, kemudian juga adalah kemasan bekas sampah yang berupa sampah, ya, kemudian juga ukuran, bentuk, dan berat ini juga sebagai prasyaratnya. Ukuran kemasan juga berhubungan dengan
erat dalam penanganan selanjutnya, baik penyimpanannya, transportasinya, dan lain-lain, penampilan dan pencetakan. Oke, poin 21 ini, selain syarat-syarat yang telah disampaikan di atas, masih ada syarat khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya iklim daerah pemasaran, yaitu tropis atau subtropis, kelembaban, dan lain-lainnya. Oke, anak-anakku sekalian, bagian J adalah merancang kemasan produk. Merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut antara lain, label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang B, terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil. Oke, selain itu ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk, antara lain nama produk, kemudian stempel atau merek dagang, kemudian ada komposisi bahan baku yang digunakan, kemudian neto atau volume bersih. Selanjutnya adalah nama presiden. Itu adalah hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Kemudian juga ada nama distributor, ada nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada logo halal. Ya, ini penting karena sebuah logo yang dicantumkan dalam kemasan produk kreatif yang menyatakan bahwa halal untuk dikonsumsi ya bagi umat muslim. Kemudian juga terdapat adanya kode produksi. Kode produksi adalah yang menyatakan batch production dari produk kreatif. Oke, standar desain kemasan produk ini menurut Wikipedia bahwasannya SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Oke, SNI ini dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, di sini adalah waktu kadaluarsa ya. Dalam kemasan juga harus terdapat waktu kadaluarsa. Pengertian waktu kadaluarsa adalah keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Di mana produk kadaluarsa atau waktu kadaluarsa mencantumkan tulisan best before date, artinya adalah produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang dicantumkan. Kemudian adalah use by date, artinya produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Oke, di sini adalah model-model kemasan produk kreatif seperti warna, bahannya, kemudian bentuknya, ukuran, logo maupun topografi. Ini adalah model-model kemasan produk kreatif ya. Ada 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk. Oke, diulang, ada warna, bahan, bentuk, ukuran, logo maupun topografi. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja materi yang disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Silakan pelajari modul-modul yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.